Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Baldan Mursyawal dari kelas 10 TJKT 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Pokok pikiran yang akan kita bahas ada 5, yaitu 1. Teori Gujarat, 2. Teori Mekah, 3. Teori Persia, 4. Proses penyebaran Islam di Indonesia, 5. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. 1. Teori Gujarat. Gujarat itu sendiri adalah salah satu daerah atau wilayah yang letaknya ada di India bagian barat. Selain itu, daerah Gujarat layaknya juga dekat dengan Laut Arab. Oleh sebab itu, nama dari teori ini adalah Gujarat, karena Islam dibawa masuk oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Teori Gujarat ini pertama kali dicetuskan atau ditemukan oleh seorang sarjana yang bernama J.P. Snapel pada abad ke-19. Ia adalah seorang sarjana yang berasal dari Universitas Leiden, Belanda. J.P. Snapel berpendapat bahwa pada awal Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi, banyak sekali orang Arab yang tinggal atau menetap di Gujarat dan Malabar. Meskipun orang-orang Arab itu menetap di Gujarat, tetapi mereka bukanlah kelompok yang membawa masuk atau menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Jalur air yang mereka lewati untuk masuk ke Indonesia adalah Selat Malaka. Menurut J.P. Snapel, yang membawa masuk Islam ke Indonesia adalah orang-orang Gujarat asli yang sudah memeluk agama Islam. Mereka atau para pedagang Gujarat mulai melakukan transaksi dagang ke dunia bagian timur, termasuk Indonesia. Masuknya para pedagang Gujarat ke tanah Nusantara dengan membawa agama dan kebudayaan Islam diperkirakan pada abad ke-13 Masehi. Banyak pedagang Gujarat yang menetap di Indonesia dengan alasan menunggu datangnya angin musim. Pada saat menetap itulah para pedagang Gujarat mulai melakukan interaksi sosial dengan penduduk lokal atau pedagang lokal. Dari situlah mulai terjadi asimilasi budaya yang terjalin melalui perkawinan. Dengan perkawinan tersebut, penyebaran ajaran agama dan kebudayaan Islam di Nusantara masuk ke dalam sebuah keluarga. Semakin banyaknya para pedagang yang melakukan perkawinan dengan penduduk lokal, maka penyebaran agama dan kebudayaan Islam semakin cepat. Setelah sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam, terciptalah sebuah perkampungan bagi para pedagang Islam yang letaknya ada di daerah pesisir. Bukan hanya perkampungan saja yang dibangun, mereka para pedagang Gujarat mulai mendirikan sebuah Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang letaknya berada di Aceh. Kedua, teori Mekah. Teori Mekah ini dikenal oleh ulama sekaligus sastrawan Indonesia, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamkam pada tahun 1958. Ia mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Pendapatnya sendiri ia sampaikan pada saat orasi Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengumumkan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang ia jadikan bahan rujukan Hamkam adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamkam, jalur perdagangan antara Indonesia dan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarik Masehi. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah mencurigai terhadap prasangka-prasangka penulis orientasi Barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. 3. Teori Persia. Pencetus dari teori ini adalah Hasan Djaja Dinangrat, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persia, kini Iran.
Pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, dalam memberikan argumentasinya pada sekitar tahun 1886 sampai 1960, Hussein lebih menitik beratkan analisanya pada kesamaan budaya dan tradisi dan berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Kesamaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia, antara lain peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai sebagian hari suci kaum Syiah atas kematian Hashim bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Periaman di Sumatera Barat. Istilah tabut karena diambil dari bahasa Arab yang dilestarikan melalui bahasa Persia. 4. Proses penyebaran Islam di Indonesia. 1. Proses melakukan perdagangan. Proses menyebarkan agama Islam dilakukan oleh para pedagang Muslim yang menetap di kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan Muslim. Misalnya PK John, Jakarta Barat. Seluruh ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya ke Islam ke Indonesia. 2. Proses melalui perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seseorang yang belum menganut Islam, sehingga akhirnya pasangan itu ikut menganut Islam. 3. Proses melalui dakwah. Proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan Wali Songo dan para ulama lainnya. 4. Proses melalui pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarnya. Proses melalui seni budaya. Proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti perwarangan, wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga, upaya saketan, dan seni sastra. 6. Proses melalui tasawuf. Proses penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. 5. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Wali Songo atau Wali 9 sendiri adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik pada tahun 1404 Masehi. Para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga kepemerintahan. Adapun nama-nama dari Wali Songo tersebut yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Makhdun Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Kasim, Sunan Kudus atau Jafar Syadik, Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainun Yakin, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid, Sunan Muria atau Raden Umar Syahid, Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah. Sejarah Wali Songo sendiri berkaitan dengan penyebaran dakwah Islaminya di tanah Jawa. Suksesnya gemilang tercatat dengan tinta emas, dengan didukung penuh oleh Kesultanan Demak Bintoro. Agama Islam kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mulai dari perkotaan, pedesaan, dan pegunungan. Berikut beberapa peranan mereka dalam penyebaran agama Islam. Itu sebagai pelopor penyebaran luas agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing. 2. Sebagai pembela dan pengembang agama Islam di masa hidupnya. 3. Sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. 4. Sebagai penasihat raja dalam mempermudah penyebaran agama Islam. 5. Sebagai kiai atau pemimpin agama Islam di daerah penyebaran masing-masing. Sketsa rupa para Wali Songo. Terima kasih. Sekian dari saya, Badan Musyawal. Terima kasih.